Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kasih dan sukacita Tuhan menjamah hidup kita, menyertai atas kehidupan kita semuanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, kita membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Sebab Dialah pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan, kita muliakan. Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami ada duduk di hadirat-Mu. Kami membawa syukur kami kepadamu. Sebab penyertaan Tuhan sempurna. Sebab anugerah-Mu Tuhan nyatakan buat hidup kami. Hari ini kalau kami dapat bernafas, menghirup udara yang segar, semua karena penyertaan-Mu, semua karena Tuhan yang jadi pemelihara atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami agungkan Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Yesus, glory bagimu. Terima kasih. Oh, glory, glory. Terima kasih, terima kasih. Iya nama puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Sebab jiwa kami merindukan-Mu, jiwa kami menanti-nantikan-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwa kami haus kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwa kami, jiwaku merindukan-Mu. Oh, ya Allah yang hidup. Oh, jiwaku haus kepadamu. Glory bagi nama Tuhan. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu, Yesus Tuhan.
Ya Allah yang hidup, jiwaku, jiwaku, jiwaku haus kepadamu. Oh, ya Allah yang hidup. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolongku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Nyatakan sekali lagi, bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Oh Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Sembah Tuhan, mari angkat suaramu, sembah Dia, sembah Tuhan. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur. Kami bawa hati kami ke altar-Mu, kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Bawa syukur, membawa pujian, sembah. Haleluya, haleluya. Sibiriamba, Lori
kasih Tuhan. Dengan apakah kami dapat balas segala kebaikan Tuhan? Selain puji, selain sembah yang kami dapat berikan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dan layak terima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siki papa takaranamo, irapasya patakaranamo. Haleluya. Terima kasih. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh, oh, dan dibarui. Yesus, haleluya, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari buka hatimu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, berkat melimpah ada bagiku. Mari yang percaya katakan, ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh, oh, dan dibarui. Yesus, dalam hadirat ada sukacita. Mari sekali lagi angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Katakan, saat terindah di hadirat-Mu, oh, berkat melimpah ada bagiku. Mari dengan iman, percaya, katakan, ku dipulihkan. Yesus, oh, dan dibarui dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Katakan sekali lagi, buka kedua tanganmu, katakan, saat terindah di hadirat-Mu, di hadirat, berkat melimpah ada bagiku. Ku dipulihkan dan dibaharui, ku dipulihkan, oh, glory bagimu, dan dibarui. Yesus, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat
ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita. Mari sekali lagi sembah, mari angkat penyembahan-Mu dengan sukacita. Kita bawa pujian kita, pengagungan-Mu hanya kepada Yesus. Oh, oh, oh. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Hormat pujian pengagungan hanya bagi-Mu, Yesus. Terpuji nama-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Memuji-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Ini anasyo, glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Irata pakaian nama syiki, papa patakarana matakarana-Mu, menyembah-Mu, Yesus, glory, haleluya. Bagi-Mu Tuhan, haleluya. Segini mianaso, haleluya, haleluya. Yesus, glory bagi-Mu. Menyembah-Mu. Terima kasih. Biarlah pujian, ucapan syukur hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan, Yesus. Biarlah hati kami menyembah-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus, haleluya. Sendiri miana masuk, glory bagi-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Biarlah hati kami membawa ucapan syukur kami kepadamu, penyembahan kami yang terbaik. Sebab Engkau yang kudus, Engkau layak terima pujian, sembah hanya bagi Raja di atas segala raja. Thank you Tuhan. Thank you. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, dan menjamah kami, menyentuh setiap hati kami Tuhan. Hadirat-Mu
Ubah kami Tuhan, ubah kami, ubah kami. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu. Ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, haleluya, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan, sentuh setiap hati kami. Haleluya, kirana-Mu saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Nyatakan sekali lagi, haleluya. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, saat ini. Oh, urapan-Mu ku rasakan
aku menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sentuh setiap hadirat, sentuh setiap kami, jamah setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, renungan kita kali ini terambil di 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang pertama mulai. Dikatakan demikian, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang-orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Perhatikan di ayat yang pertama bagian A ada kata biasanya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Nah, kata biasanya ini Bapak Ibu menunjukkan sesuatu yang terus menerus harus dilakukan. Tidak boleh berhenti, tidak boleh cuti atau libur. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, kata biasanya ini menunjukkan sesuatu yang terus menerus harus dilakukan, harus dikerjakan, tidak boleh berhenti, tidak boleh cuti atau libur. Tetapi Daud ini memutuskan yang seharusnya, yang biasanya para raja harus ada di medan pertempuran setiap daripada pergantian tahun, tetapi Daud memutuskan untuk tinggal di sotoh kerajaan, tinggal di Yerusalem, di kerajaannya, dan menggantikan posisinya yaitu siapa? Yoab, untuk maju berperang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hidup ini adalah sebuah pertempuran yang Bapak Ibu Saudara kita semua siapapun itu tidak boleh berhenti dari sebuah pertempuran dalam kehidupan ini. Tidak boleh cuti atau tidak boleh libur. Nah, ketika saudara dan saya, ketika semuanya melihat bahwa ini sudah aman, ini sudah nyaman, dan kita mulai gini, merasa bosan. Nah, inilah yang terjadi kepada diri Daud. Ada sebuah kebosanan, sebuah kejenuhan yang dilakukan oleh Daud, yaitu begini, berperang terus, ada di medan pertempuran terus. Dia mulai bosan, dia mulai nyaman, dia tinggal yang namanya di atas soto istana kerajaannya. Ingat satu hal Bapak Ibu, bahwa pembunuh iman yang paling ampuh adalah sebuah kenyamanan. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, ini sangat penting buat kita. Ternyata gini, pembunuh iman, pembunuh kasih karunia, pembunuh potensi yang Tuhan sudah taruh buat hidup kita masing-masing adalah gini, waktu saudara dan saya hidup dalam kenyamanan. Nah, waktu saudara mulai nyaman, iblis sedang menaburkan benih-benih dosa di dalam kehidupan kita. Perhatikan di ayat yang kedua, dikatakan gini, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Perhatikan Bapak Ibu, kenyamanan waktu kita merasa aman, merasa nyaman, mulai bosan, tidak mau lagi yang namanya bertempur, cuti dalam pertempuran dalam kehidupan ini. Ingat satu hal, bahwa iblis menaburkan benih-benih dosa. Dikatakan firman Tuhan, sekali peristiwa Daud melihat orang mandi. Adakah yang salah orang yang mandi? Oh, tidak ada yang salah
dengan orang yang mandi. Seharusnya Daud ketika melihat orang sedang mandi atau Batseba sedang mandi, seharusnya dia harus memalingkan mukanya, dia harus pergi menjauh atau mungkin berlari untuk meninggalkan yang namanya pemandangan yang elok, pemandangan yang indah. Tetapi ini yang ditawarkan dosa adalah sebuah kenikmatan, adalah sebuah dosa yang ujungnya adalah maut. Ini perhatikan ayat yang ketiga, dikatakan gini, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Kalau mungkin bahasa sehari-hari saya ngomong kayak gini, waktu Daud melihat daripada Batseba mandi, seharusnya seperti yang saya katakan, seharusnya dia harus meninggalkan, dia harus, pemandangannya harus yang namanya beralih untuk meninggalkan pemandangan yang indah menurut daripada Daud. Tetapi di ayat yang ketiga, mungkin bahasa sehari-hari saya ngomong kayak gini, Daud mencari tahu akan alamat daripada Batseba. Dia tinggal di mana, nomor berapa HP-nya, siapakah namanya perempuan itu, dan apa yang terjadi. Ayat yang keempat, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba kita bandingkan di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan 15. Coba kita bandingkan dengan ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ini perhatikan, dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ini yang dikerjakan oleh Daud. Ketika dia nyaman, ketika dia merasa aman, benih dosa ditaburkan oleh iblis, sehingga dikatakan keinginannya itu telah dibuahi. Dan waktu keinginan itu dibuahi, melahirkan dosa, dan dosa itu sudah matang dan melahirkan maut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat satu hal, bahwa kenyamanan adalah pembunuh potensi daripada anugerah yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita, pembunuh iman yang paling ampuh. Oleh sebab itu, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk menghadapi kehidupan ini. Hidup ini adalah sebuah pertempuran yang saudara dan saya tidak boleh cuti, tidak boleh yang namanya berhenti, terus dilakukan. Oleh sebab itu, mari terus berharap, mengandalkan Tuhan, terus yang namanya bersekutu dengan Tuhan, terus membaca kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kekuatan Bapak Ibu, waktu saudara bangun kekuatan itu lewat kebenaran firman Tuhan, sebesar apapun taburan dosa yang dilepaskan oleh pekerjaan iblis, itu tidak akan mengenai kita. Sebab apa? Kebenaran firman Tuhan yang akan menopang dalam kehidupan kita. Jangan buka celah sedikit pun untuk iblis menaburkan dosa. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan datang buat hidup kita. Oleh sebab itu, ingatlah, bosan mempunyai daya ledak yang luar biasa yang akan menghancurkan setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih. Kami terus bersafat berdoa bagi pokok-pokok doa yang masuk. Kami melepaskan kesembuhan setiap saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit hari-hari ini. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh, kami menjadi tahir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa setiap keluarga-keluarga yang ada, bagi anak-anakmu yang mengalami keretakan dalam sebuah hubungan rumah tangga. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan setiap keretakan yang ada.
Kiranya tali kasih kemurahan Tuhan mengikat, mempersatukan kembali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk perselingkuhan, perzinahan, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekudusan Tuhan mengalir, takut akan Tuhan mengalir, kebenaran firman Tuhan mengingatkan untuk kami dapat tetap kembali kepada jalurmu yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi anak-anakmu yang mencari pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik buat hidup mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sebelum kami mengerjakan aktivitas kami hari ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kami sadar penuh tanpa penyertaan Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong kami, sertai kami sepanjang hari ini. Kiranya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Kiranya hari ini kami melihat sesuatu yang ilahi Tuhan lakukan buat hidup kami. Setiap mara bahaya, kecelakaan, roh maut, pencuri damai sejahtera, pencuri berkat-berkat Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi bagian kami terima itu secara utuh di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan melimpah buat kami semuanya. Terima kasih. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sebab pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Tetap berharap selagi masih ada harapan untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.